Akan ada terus, bro, money game, investasi bodong atau ponzi yang baru, dan akan ada selalu orang-orang yang tertipu. Bisa jadi orang yang sama yang udah pernah kena kejeblos lagi. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now bersama gua Andri, dan untuk episode Talk to Talk Podcast kali ini gua kedatangan seorang financial planner dan founder dari Finansialku, Melvin Mumpuni. Apa kabar, bro? Kabar baik bro, Andri. Halo, Iya, halo. Kita thank rekaman you ini nih. pagi-pagi. Woi, thank you banget tuh, bro. Kita rekaman pagi-pagi nih Gue ini. diundang di Talk to Talk. Nah, bro, gue ngundang Yes lu bro. untuk Hmm. ngobrol nih ya. Kita kan lagi, ya sebenarnya masih rame lah ya pas kita recording ini, tentang flexing-flexing, tentang banyak orang ternyata ya kejeblos sama investasi bodong, robot trading, binary option, dan Ya, teman-teman ya. Nah, gue pengen mendengar dari opini lu nih. Lu kan yang membuat platform ini ya untuk edukasi finansial, lu memberikan literasi finansial juga. Lu perasaan lu gimana, bro, melihat kayak begini-begini? Dan banyak kan sebenarnya yang kenal lu, bro. Circle gue aja banyak yang kenal lu. yes bro. Honestly, investasi bodong di tahun 2001-2022 ini tuh rata ya bro. Hmm. Jadi yang kelas bawahnya kena, kelas menengahnya kena, kelas atasnya kena. Cuma Iya. beda-beda. Hmm. Mungkin yang bawah ke menengah banyak dihajar lewat suntik modal, terus kemudian dihajar lewat binary option atau judi online, everything Hmm. lah. Tapi kalau yang Hmm. kelas menengah ke atas dihajarnya pakai robot-robotan. Ah, iya, benar, Itu benar, benar. yang nggak nggak Hmm. legalnya kan. Ada Hmm. lagi yang legal ya, ada macam-macam juga. Yang barang-barang aneh-aneh juga ada. Hmm. Ya sebenarnya gini ya bro ya. Uh, gue sih melihat dari dua sisi. Hmm. Ada pro and cons. Dari sisi pro-nya, gue melihat ada sesuatu yang bagus ya, karena kalau kita nggak pernah salah kita nggak ngerti, harus belajar. Iya, kejeblos dulu ya. Udah jatuh, Ya, kejeblos, baru belajar nih. ya sama seperti kalau zaman kita waktu waktu apa SD, SMP atau mungkin kuliah gitu ya, kita Hmm. mulai belajar ketika mau ujian atau ketika nilainya lagi udah jelek kan. Iya, betul, betul. SKS ya, sistem kebut semalam ya. Ya, ketika kita sudah tahu itu salah dan akhirnya atau nilainya Hmm. jelek ya kita kalau Hmm. udah after that kita berubah gitu kan. Iya, iya, Ya, iya. inilah kondisi pro-nya. Hmm. Cons-nya adalah ya berarti berarti kerja keras gua itu masih belum ya masih ada PR yang harus dikerjakan gitu. Jadi dari Hmm. kerja keras gua ini gua harus mengubah dengan cara yang berbeda lagi Hmm. sesuai sama kebutuhan market. Bisa jadi literasi keuangan atau the way of kita meliterasi keuangan itu tuh masih belum sesuai sama kebutuhan market. Hmm. Sehingga market lebih cocok dengan penawaran-penawaran investasi bodong itu. Hmm. Ya berarti kita harus berpikir dengan cara yang lebih berbeda lagi, yang lebih kreatif lagi, yang belum ada di Indonesia. Hmm. Oke. That's Cuman the cons. ya, Ya. oke, oke, the konsep itu ya. Oke. Cuman begini, Bu. Hmm. Permasalahannya kalau yang gue lihat adalah kan kalau mereka itu kan banyak menjual kekayaan, kan, Bro. Ya, pamer. Makanya kan mereka flexing kan. Mereka memamerkan apa yang mereka dapetin dari investasi yang ya investasi bodong itu kan, yang mereka pamer Hmm. mobil mewah, sports car, rumah, apalagi itu arloji ya, habis itu arloji yang MM-an harga-harganya. Itu kan akhirnya attract orang, bro. Apalagi mereka juga bilangnya kan mereka mendapatkan semua itu dalam waktu yang singkat, bro. Kan ada salah Hmm. satu pelakunya ini kan dulu 2 tahun yang lalu dia, come on bro, bukan meremehkan profesi ya, tapi tukang parkir, bro. Lalu tiba-tiba 2 tahun kemudian dia punya harta lebih dari 50 miliar. Itu kan yang katanya ini ya, yang tercatat ya. Kan kita nggak tahu di yang lain-lainnya gimana 500 nih. loh, Oh, lima setahu ratus. gua. Oh ya, 500. TDS. Ya, itu kan gila ya. 2 tahun loh, bro. 2 tahun harta segitu. Itu kan pasti akan attract orang. Wah, gue juga mau kayak begitu kan. Gue pengen cepet kaya. Siapa sih nggak pengen cepet kaya, kayak instan. Nah, cuman untuk memberikan hal-hal seperti itu kan
what you gonna do, bro? Karena kalau mau kayak begitu, lu pasti akan kalah kan. Lu pasti tetap aja akan kalah dengan pamer-pamer seperti itu. Kalau lu tadi bilang butuh hal yang Yes. lebih baru nih. Yes, gua akan jawab dengan dua sisi ya, dengan dua sudut pandang. Karena gue Hmm. coba mempelajari ini nggak mudah sih, Hmm. memahami cara berpikir ini nggak mudah dan gue coba pelan-pelan ya. Hmm. In a way, semua orang itu menyalahkan si pelakunya. Gue sebut nama aja deh. Ada Hmm. Indra Kents, ada Doni Salmanan. Iya. Mereka menyalahkan mereka. Hmm. Ya, cuma buat gue adalah gini ya. Kalau kita tidak berpikir negatif, kita nggak marah gitu ya. Kita Hmm. berpikir dengan netral aja. Hmm. Kita perlu mengakui mereka berdua seorang marketer yang jago. Iya, setuju. Setuju. Gue mengakui mereka Hmm. marketer yang jago. Hmm. Hmm. Mereka bisa menciptakan fans, bisa mereka menciptakan orang yang benci banget. Dan ketika mereka jatuh, kadang orang-orang yang benci itu sangat-sangat menjatuhkan banget. Hmm. Itu hardcore fansnya dapat. Hmm. Hmm. Kedua, konsistensi. Mereka konsisten dengan message yang diberikan di lewat sosial media. Hmm. Mereka memberikan message yang apa ya? Mereka posting, mereka endorse Hmm. pakai artis ini itu. They do the best marketing. Hmm. Tapi marketingnya memang salah. Nah, tapi kalau dilihat kalau mereka dalam 2 tahun bisa sesukses Hmm. itu bukan karena bodongnya doang, tapi mereka melakukan kegiatan marketing itu gila-gilaan. Nah, Hmm. justru gue berpikirnya adalah kenapa Hmm. kok nggak bisnis pada umumnya melakukan marketing gila-gilaan seperti mereka dengan cara yang benar. Hmm. 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 Coba pikirkan gitu. Kalau itu Hmm. kan tanpa kita emosi ya, karena aku coba Hmm. waktu Hmm. memahami ini tanpa emosi Hmm. nggak mudah bro. Maksudnya karena kita punya banyak Iya benar. subjectivity kan. Iya Ketika iya. kita berpikir dengan objectivity lebih luas Hmm. gitu, kita melihat sesuatu yang positifnya mereka gitu, yang Hmm. it's good. Hmm. Nah di usia muda siapa yang mau kayak gitu bro? Bikin Banyak. konten terus, gak usah bikin Hmm. ini terus gitu kan. Hmm. Tapi dalam sisi yang lain, kalau yang lain, ya aku bilang kalau misal kita bisnis yang legal itu belum bisa sehebat yang mereka, berarti kita Hmm. yang perlu memikirkan apa yang dibutuhkan market. Misal kayak gini bro. Hmm. Di luar kasusnya Indra Kents, di luar kasusnya Tony Salmanan atau robot-robot forex, dalam Hmm. 10 tahun itu Hmm. OJK bilang Indonesia itu tuh jumlah investasi bodong tuh 100 triliun, bro. Anjir. 100 ya. Orang Indonesia itu kaya. Orang Indonesia kaya. Iya iya iya. Tapi kenapa kok kenapa Hmm. kok angka itu tidak masuk ke tempatnya Bursa Efek Indonesia? Kenapa nggak masuk di reksadana atau mungkin di produk-produk keuangan yang legal? Hmm. Hmm. Berarti produk-produk yang ada yang legal itu belum sesuai dengan kebutuhan atau kemauannya si pembelinya. Hmm. Oke. So Hmm. yang legal should learn more Hmm. dari yang ilegal. Kenapa kok mereka bisa mendengarkan apa yang dibutuhkan customer mereka? Market itu maunya apa? Hmm. Kalau misalkan gue lihat background lu kan orang ini kan orang startup di industri startup teknologi kan. Lu Hmm. pernah dengar nggak istilah namanya product fit market? Ya, produk market fit. Nah. Ya, jadi Hmm. konsep product fit market itu teman-teman adalah gini. Ketika kita bikin produk, produknya itu harus sesuai sama kebutuhan market. Iya, betul. Investasi bodong itu Hmm. product fit market. Iya. Produk market fitnya orang pengen ini ya, kaya, cepet, lalu juga pas cocok banget tuh timingnya lagi pandemi, orang pada susah. Itu produk Ya, market fitnya itu yang dapat itu banget sih memang, bener-bener. Bener. ya itu product fit market gitu. Nah, makanya itu Hmm. kita yang legal harus berpikir gimana caranya product fit market dengan legal tanpa judi. Pada dengan masuk akal gitu, yang legal, yang logis gitu. Hmm. Tapi concernnya adalah kita melihat dengan sudut pandang yang berbeda ya bro. Maksudnya Hmm. once itu investasi bodong naik, gue nggak Hmm. menyalahkan investasi bodong karena gue yakin teman-teman gue semua sudah ngomong gitu. Dan kalau misal pandangan poin gue masih sama seperti mereka ya, Hmm. ya nggak ada yang baru. Tapi gue melihat sesuatu yang barunya adalah Hmm. apa nih yang masih kita bisa improve yang legal supaya bisa attract lebih banyak customers. Hmm. Hmm. Ya dong, Iya. apa yang kita perlu pelajarin gitu dari yang Hmm. yang 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 ini tuh apa gitu. Karena wah bro, investasi bodong itu sudah ada dari tahun 1920, Charles Ponzi. Iya, iya, iya. Kalau secara sejarah ya, sebenarnya udah lama banget. Even di negara maju seperti Amerika pun 1920. banyak banget yang kena tipu kan sebenarnya. Iya, negara-negara yang paling gede Hmm. Bernie Madoff ya. Moldov. Madoff itu 85 miliar US dollars Hmm. kerugiannya. Hmm. Gila kan? Hmm.
itu sudah ada, itu tahun 2000 berapa? 2008 mungkin ya. Dan sekarang tahun 2020 kan. Hmm. 2022 malahan kan. Hmm. Tuh. Jadi sebenarnya gini bro ya, pada intinya kalau yang gue lihat, memang manusia itu memang nggak pernah belajar sih sebenarnya. Maksudnya kejadian-kejadian sebelumnya itu udah ada, tapi karena konsepnya sebenarnya investasi ini kan sama ya, kurang lebih kan memang sistemnya is a money game, is a Ponzi kan. Tapi ketika itu bungkusannya udah dirubah sedikit aja, orang tuh langsung akan merasakan ini sesuatu yang baru nih, lu harus ikut. Dan kalau tadi lu sebut juga cara marketing ya bro, gue selalu ngelihat orang-orang ini selalu terjebak dengan cara marketing yang menurut gue sebenarnya mungkin ini cara tradisional, tapi I'm still believe this is a powerful marketing, yaitu ini the power of mouth. Hmm. Karena yang nawarin itu orang-orang terdekat kan. Kalau kita lihat yang di robot trading itu kan orang-orang terdekat yang nawarin lu nih, bukan orang-orang yang nggak lu kenal terus tiba-tiba out of nowhere nawarin, ini begini lo, gue bisa kasih lu keuntungan profit 1% sehari. Berarti kan dalam sebulan mereka bisa, kalau mereka tradingnya seminggu 5 hari, ya berarti 20% lah, kurang lebih sebulan 20% bro. Mereka menjanjikan seperti itu kan. Dan itu yang nawarin mungkin temen lu, saudara lu, atau mungkin istri lu yang tiba-tiba ditawarin temannya dan lu juga akhirnya mau ikutan. Dan akhirnya kena semua kan. Betul, betul. Itu makanya Betul. yang gue lihat kenapa itu begitu powerful, karena ya itu networknya itu jalan banget. Dan mungkin ya kalau tadi lu bilang kenapa yang legal-legal ini pada nggak jalan, mungkin mereka nggak sampai ke situ kali bro ya. Mungkin ya kan gue nggak tahu mereka strategi marketing sebenarnya kayak gimana kan, tapi mungkin nggak sampai ke situ bro. Ya itulah bro. Itu salah satu pemikiran gua salut sih. Lu bisa berpikir itu gua juga memikirkan gimana caranya Hmm. ngobrolin tuh sampai ke level dasar gitu. Kenapa kayak gue sebut nama lah ya di podcast lu kayak misal Binomo atau Quotex itu bisa nyebar gitu karena Hmm. Hmm. itu masuk ke obrolan harian orang-orang. Iya, exactly. Obrolan warung kopi kan. Bro, gue dapet ini loh. Yes, Gue obrolan warung kopi. iya iya. Gue dapet profit nih. Kasih lihat di handphone. Nah, handphone nih. Ini lihat nih. Gue ada dapet segini nih. Wah, orang siapa bro yang nggak tertarik bro? Yes, bro. Yes, honestly Hmm. itulah Hmm. kekuatan dari marketing yang memang kita perlu pelajarin ya. Dan Hmm. dan Hmm. eh, dan lu bisa berpikir sampai sama juga nih. Gue juga memikirkan nih Hmm. apa nih yang di mereka lakukan dan di kita belum lakukan gitu. Hmm. Hmm. Itu jawabannya adalah itu, bro. Obrolan sampai ke akar rumput yang paling bawah itu. Nah, itu tuh yang belum ada di yang sekarang itu. Dan makanya I think itu salah satu peluru baru lagi gitu. Di kedepannya kita harus Hmm. memikirkan gimana caranya Hmm. supaya itu tuh Hmm. bisa masuk sampai ke yang benar, yang legal ya, yang legal, yang ada aturan dari OJK atau dari Kementerian Perdagangan apapun itu, Hmm. semua itu masuk sampai ke level bawah dan orang-orang itu ngerti. Nah, menurut gua itu adalah tantangannya dan bukan digital, Dan bukan digital ya. bukan digital. Karena Hmm. mereka obrolannya bukan obrolan digital. Hmm. Binomo, Quotex itu bisa masuk dari mana? Gua temenan sama lu, kita misal lagi hangout atau Hmm. mungkin kita lagi Hmm. ngapain gitu kan, Hmm. meskipun Hmm. Hmm. kemarin ada PSBB dan kawan-kawan, tetap ada juga yang curi-curi hangout kan. Nah, Hmm. curi-curi hangout bilang kan, nih gua dapat penghasilan tambahan nih dari ini, Hmm. kayak gini nih. Kemudian itu memberikan hope gitu kan ketika COVID, ketika orang sulit cari kerja, cari uang, kok sudah ada harapan baru gitu dengan ada Hmm. aplikasi ini. Kok udah Hmm. my friend yang sudah coba, my friend sudah dapat uang, kok udah kita cobain pakai uang yang modal kecil, ternyata modal kecil it works and then top up sampai uangnya gede dan ternyata loss and everything gitu kan. Hmm. Ya, begitulah gitu cara masuknya kan. Nah, itulah yang menurut gue sih ya eh, mereka bisa memberikan hope, mereka bisa product fit market, mereka juga bisa sampai ke akar rumput, itu jaringannya kuat sih, hebat di Hmm. situnya. Iya. Dan yang legal harusnya bisa begitu juga. Tapi sorry nih bro ya, kalau ngomong yang legal nih ya, gue ngelihat, let's say segini saham lah, gue ada invest lah di saham lah ya, gue nggak aktif trading, tapi gue lebih memilih untuk invest lah. Jadi kalau ada uang ya gue sisihin tiap bulan, gue beliin saham lah ya. Jadi gue kumpulin. Tapi kan masalah gini bro, dulu pun ketika gue belum invest saham pun, I don't know about apa tuh saham bro.
Ya gue tau ya saham, oke saham ada yang bilang itu judi. Ya udahlah itu mah kontroversial lah ya. Ya kalau lu nggak ada persiapan, lu nggak ada ilmu, nggak ada apa-apa ya itu bisa dibilang judi. Lu jadi cuma tebak-tebakan. Nah, tapi kan ketika lu mempelajari ya ada ilmunya sebenarnya kan. Tapi tetap aja bro. Hmm. Setelah ingat gue orang yang udah punya akun saham di Indonesia pun paling baru berapa persen sih? Gue 3% or 4%, ya mungkin di angka segituan lah ya. Berarti kan di Indonesia pun Ya. yang jumlah penduduknya 200 juta lebih 250 juta orang, berarti kan hanya sekitar baru 2 jutaan bro, ya kan? Tapi Ya. lu lihat bandingin deh, misalnya sekarang kripto lah ya. Kripto ternyata yang buka akun kripto itu jauh lebih banyak sekarang dibandingin yang buka akun saham. Tapi permasalahan juga di kripto adalah juga banyak kripto kan koin-koinnya adalah ya, ini shit coin kan, koin-koin bodong kan. Ya, ada juga kemarin beberapa yang koin artis lah, ada juga yang anak ke toko Token artis. ya anak ke toko agama lah baru di ICO tiba-tiba besokannya langsung beng turunnya jauh banget. Tapi balik lagi bro, kena semua kan. Ya. Kemakan semuanya kan bro. Tapi makanya gue tetap masih gini loh. Apakah mungkin karena produk-produk finansial yang udah ada ini dan yang legal ini terlalu ini kah? Terlalu ya udah ada nih, tapi mereka tidak tahu terlalu mau turun ke bawah kah untuk menggunakan bahasa yang lebih, gue bisa bilang bahasa yang lebih manusia kali ya, bukan pakai bahasa-bahasa yang ribet kali ya. Dua sisi sih bro. Dari Hmm. sisi yang punya produk, dari industri, menurut gua juga perlu perlu apa namanya perlu memikirkan cara yang berbeda ya. Hmm. Target maunya apa. Hmm. Kemudian dari sisi si marketnya juga, ya kalau bahasa Jawa tuh kapan kapokmu ya. Sebenarnya kan market itu orang-orang kan pengennya ya gue pengennya dapat profit udah deh sebenarnya itu kan. Yes, 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 Hmm. yes. Hmm. Semua orang pengen dapat profit lah. Semua Hmm. orang pengen dapat profit. Tapi Hmm. ketika mereka nggak ngerti apa yang mereka lakukan dan terus melakukan seperti itu, ya, ya menurutku sih gini ya. Ya mereka akan belajar sampai 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 ketemu bottomnya, bottom of the rock, udah sampai paling bawah. Hmm. Terus kalau dia ngerti, oke, gue harus ngapain. Selama dia belum masih punya uang, masih berani nyoba terus, ya sudah jalan terus. Kemarin gue dengerin salah satu podcast dari podcaster juga si Uya Kuya itu Hmm. mewawancarai salah satu korban Hmm. robot trading bro. Hmm. Hmm. Terus ditanya sama Uya Kuya kayak gini bro, bagus bro tanyanya. Seandainya Hmm. kan sekarang robot tradingnya itu sudah banyak yang collapse tuh, banyak yang jatuh Hmm. scam gitu ya, Scam. penipuan gitu jatuhnya. Nah, Hmm. kalau ada sisa ada yang masih bagus, ada beberapa. Tanyain, seandainya yang dua sisa bagus ini itu ternyata legal, Hmm. lu yang sudah pernah rugi ratusan juta masih berani nggak pakai robot trading? Hmm. Kalau Jawabannya kira-kira berani nggak, Rum? kalau gue bilang berani. Iya, orangnya masih berani, bro. Uya-kuya itu sampai Uya-kuya itu sampai istilah kata tuh ya, aku Hmm. melihat Hmm. mimik mukanya itu kayak Hmm. sudah istilah bahasa Sundanya itu nyepet gitu, Hmm. udah mulai apa namanya memberikan kode gitu. Hmm. Hah, kok lu berani lagi gitu? Gergetan ya. Ya gitu. Ya lu lihat deh, kalau Hmm. interviewnya Hmm. itu, makanya gue melihat, Hmm. oke, ini berarti orang masih punya nafas, masih bisa belum 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 jera gitu, belum Hmm. sampai yang paling bawahnya gitu. Jadi mereka dia belum 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 sadar gitu. Tapi kalau bisa belum sadar ya nggak, lu mau ngapain aja juga nggak akan dapet bro. Hmm. Lu mau ngomongin macam-macam pun nggak akan dapet karena dia belum 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 aware gitu dengan personalnya sendiri gitu. Sampai dia sudah aware, baru dia Hmm. bisa berubah. Atau mungkin karena ini juga nggak sih bro, karena dia udah kepalang basah, dia udah nyemplung di situ. Eh, Dia masih ada harapan yang mungkin udah rugi tadi itu duitnya bisa balik lagi. Come on man, orang selalu gitu kan, mau dimanapun ketika dia rugi dia pengen pasti duitnya balik. Ya, Ya kan, pengen ya, duitnya, this is the duitnya balik. mentality, right? Iya, it's a mentality kan. Pengen duitnya balik, kalau bisa ya jadi profit juga gitu loh. Yang tadinya minus jadi ini kan jadi plus kan. Mungkin Yes, mungkin mungkin ya masih ada harapan dari orang itu. Ada kejadian kayak begitu. yes, yes. Dan kalau kita melakukan hal yang sama terus-terusan, kalau Albert Einstein bilang kita melakukan hal yang sama berterus-terusan dan pengen mengharapkan hasil yang berbeda, Hmm. this is a insanity. Ya, insanity. Insanity and stupidity. Stupidity.
Iya, tapi gini sih bro, gue tetap gini ya, gue kan ngeliat kan circle pertemanan gue yang teman-teman dekat gue pun juga banyak yang akhirnya kejeblos di sini kan. Di satu sisi ya, kalau tadi kan lu kan suka memakai ini analogi lihat dari dua sisi ya. Di sisi yang positif nih kalau gue nih, gue seneng lihat ada temen gue sukses, berhasil lah. Oh dia yang tadinya mungkin biasa-biasa aja, bisa beli mobil bagus, Hmm. bisa punya rumah. Tapi kan akhirnya di sisi yang negatifnya ketika ini akhir ketahuan zong, kan income yang tadinya dari situ, bro. Gue ngeliat ada teman-teman gue yang income-nya tuh dari sini ya. Tok dari sini loh, bro. Ketika itu hilang, barang-barang yang tadi dibeli itu masih jalan cicilannya, bro. Malah mungkin baru ambil cicilan. So can you imagine BMW, lu cicilannya mau berapa duit? Ya kan, semurah-murah, sependek ke tenor yang lu ambil pasti mahal kan, atau sepanjang tenor yang lu ambil pasti tetap aja BMW lu sebulanannya pasti mahal. Nanti tiba-tiba hilang bro di stop, jebret. Gue takutnya gini sih bro, yang gue lihat ya, kan ini kan gue suka dengan istilah si Roy Sakti waktu itu dia bilang ini kayak kayak bom klaster, satu meledak, ini bernya tuh sampai kemana-mana karena ya tadi kan jaringan ya bro ya, orang ini masuk Bisa karena ingat. orang ini masuk karena percaya sama ini kan orang yang dia nawarin ke dia kan. Ini gue ngelihatnya bro ya, apalagi sekarang per April ini bensin naik, apa-apa naik semua. Ini bisa gila sih bro. Ini bakal banyak orang yang sakit jiwa atau bisa bunuh diri kan. Oh, sebelum sakit jiwa, karena itu masalahnya keuangan, datang dulu dong ke Hmm. perencana keuangan. Hmm. Beresin dulu. Tapi gini bro, lu kan perencana keuangan nih bro. Cuman gimana gimana bantuinnya bro? Kalau duitnya aja udah nggak bisa diambil bro. Oh, kita tidak berharap uangnya balik, bro. Oke, That's so all your lesson learn. Ya, oke, itu harga yang lu bayar untuk bersekolah gitu. Sekolah lu mahal. That's it. oke. Itu lu akuin aja udah. Sekolah lu mahal. Nah, ketika sekolahnya udah mahal, Hmm, oke. So, apa yang lu pelajarin dari sekolah mahal itu? oke. Nah, kalau udah habis itu gimana caranya lu winning back? Oke. Oke. Jadi next next itu pelan-pelan loh. Iya. Harus ngomongnya pelan-pelan. Jadi Hmm, ketika hmm, ketika lu sudah lost di situ, hmm, you are not stupid. You just learn. hmm, Ya, and then ya kamu belajarnya lebih mahal aja daripada orang-orang. That's hmm, okay, nggak apa-apa. hmm, Nah, kemudian sekarang kamu belajar apa dan winning back-nya gimana? Strateginya kita amanin dulu keuangan kamu. hmm, Oke, sekarang apa yang masih bisa sisanya, masih bisa positif apa? Aset apa yang masih ada? Terus utangnya berapa? Di cross, masih gedean utang atau asetnya? Semua dibenerin. Nah, hmm, kalau udah positifnya, cash flow-nya apalagi nih yang bisa ditambahin? Income apa yang masih bisa didapetin? Pelan-pelan. Nah, kalau sudah setelah disehatin, income-nya udah dapet, dana daruratnya udah dapet, utang-utangnya beres, hmm, cicilannya beres, kemudian punya insurance, and then grow. Waktunya grow, bertumbuh. Lewat apa? Investment. Nah, investmentnya itu seperti apa? Ya, karena kamu sudah belajar lebih mahal, harusnya hmm, kamu lebih ngerti, lebih paham gitu. Ya, sekarang kita belajarnya kayak apa nih? Sekarang kita natanya seperti apa? hmm, Nah, ya mau nggak mau, nggak bisa lagi. Karena kalau misal kita cuma hmm, nyalahin aja, hmm, mau diperkarakan gitu ya, misal di hmm, polisi gitu, diperkarakan di polisi gitu, hmm. untuk memulangkan uang semuanya itu tidak mudah, Betul sih. Kalau ada uang. gitu. Ya, 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 ada waktu yang harus dibayar dan lain sebagainya gitu. Hmm, Ya, in a way, bukannya nggak mungkin ya, nggak mudah gitu. hmm, Nah, Eh, tapi kalau misal kita sudah mulai menata lagi, rapiin lagi, kalau udah jalan lebih cepat, menurutku itu hope, itu harapan baru yang lebih positif sih. hmm, hmm, Ya, even itu trading loh bro. Kalau lu trading beneran, hmm, trading aja udah beneran, itu hmm, pun nggak ada masalah. hmm, Karena dunia, kalau misal kita main di lebih yang gede, ya semua orang trading, basically trading, hmm, hmm, dagang. Jadi nggak masalah. Jadi nggak masalah. Jadi sebenarnya itu tuh nggak ada masalah dengan tradingnya. Yang bermasalah adalah ketika kemarin itu adalah legality. hmm. Itu. Betul, betul. Legality dan ternyata apa yang mereka jalankan itu ternyata semua by design ya, di setup ya. Ya, Nggak cuma ya, legalitasnya doang. ya, ya, ya intinya gitulah kurang lebih ya. Hmm. Ngeri, ngeri, ngeri. Yang lebih serem menurut gue sih nanti kripto sih bro. Ah iya bro, tadi kita sempat bahas itu Menurut kan. gue lebih serem. Iya.
gua ngeliatnya kripto gini loh. Kripto itu kan masalahnya nggak bisa lu pegang ya. Ada yang bilang ada kontraknya lah, ada apanya lah, bla bla bla. Oke, tapi tetap aja kan lu nggak bisa pegang, bro. Apa jaminannya, bro? Saham at least lu bisa lihat ada perusahaannya, bro ya. Ada perusahaannya kan, ada company-nya kan, ada produk kan, atau ada servisnya kan. Atau kalau mungkin emas ya, kalau yang lebih tradisional lagi emas lu bisa pegang, ada emas yang lu simpan, kecuali itu yang waktu kemarin yang sempat juga rame tuh yang tipu-tipu emas tuh yang ternyata emasnya kagak lu pegang. Emas bodong juga itu pasti lu pegang, bro. Tapi masalahnya kripto, bro. Ah, apa yang kita pegang, bro? Yes, yes, yes. Banyak orang punya view positif terhadap kripto karena kripto itu pergerakan harganya itu gila kan. Iya, Naik betul. turun harganya itu cepat gitu. Hmm. Ya, aku mencoba mempelajari literatur dan banyak literatur, bro. Nggak cuma satu dua literatur gitu, tapi banyak gitu. Dan karena gua pada dasarnya kontra, Hmm. posisi gua pada dasarnya kontra, Hmm. maka gue baca literatur yang sifatnya pro dengan kripto. Oke. Jadi, Gimana jadi tuh? cara gue bermain di otak gue itu adalah ketika Hmm. gue pasang posisinya kontra, gue harus baca banyak banget literatur yang mengatakan pro uh, untuk nyerang aku. Nyerang diri lu Ya, sendiri, jadi nyerang diri lu sendiri nih. ya cara Oke. berpikirnya gue diserang gitu dengan literatur-literatur yang masuk gitu. Hmm. Hmm. Bukan kata orang gitu, tapi kata penulis-penulis yang punya fakta-fakta, data-data Hmm. Hmm. dilawanin gitu. Hmm. Nah, in a way kalau misal dari literatur itu bro, memang dikatakan kalau dilihat ada salah satu literatur yang mengatakan ini, dia objektif. Dia melakukan pendekatan yang investment, artinya dia melakukan valuasi. Hmm. Nah, dia mencoba ada beberapa pendekatan untuk menilai kripto ini harganya berapa. Ternyata dari pendekatan dia tidak bisa menyimpulkan ini bisa divaluasi. Hmm. Tapi Oke. dia memberikan fakta, kalau kamu trade dan ini jadi salah satu asetmu, alokasi asetmu, katakanlah just 1% dari uangmu atau asetmu itu Hmm. dimasukin kripto, Hmm. itu secara uangmu yang gede, portofoliomu yang gede, itu bisa menghasilkan return lebih gede. Itu faktanya dia. Dan dia testing, dia simulasikan. Hmm. Menurut Oke. gue itu fair, dua hal itu fair, dia bilang. Hmm. Tapi kalau dikatakan masa depan kripto itu adalah the best, dan put your money in that, aku lagi berpikir banyak loh. Karena apa? Kripto dan lain sebagainya itu tuh ada satu hal yang menurut gua tuh agak-agak gue belum menemukan jawabannya. Bukan berarti ini benar ya, tapi gue Hmm. belum menemukan jawabannya. Siapa tahu pendengar Hmm. lu ada yang ngerti jawabannya dan give me Hmm. a literatur pun it's okay. Gue Hmm. open dengan hal itu. Jadi Hmm. gini, Hmm. Hmm. eh kripto karena dia decentralized finance itu Hmm. tuh melawan setiap negara-negara besar itu tuh punya kayak pride. Hmm. Contoh, nih ya, lu pernah dengar nggak istilah gini? Mata uang kita itu adalah kedaulatan sebuah negara. Pernah dengar kata-kata seperti itu nggak? Iya, pernah dengar. Hmm. Misal nih ya, kalau di Indonesia nih ya, Pak Hmm. Jokowi pernah mengatakan, Pak Jokowi atau Bu Sri Mulyani atau siapa pernah mengatakan rupiah itu kedaulatan negara kita, Hmm. nggak bisa diganggu gugat. Hmm. Pernah dengar ya? Nah, Hmm. definisi kedaulatan itu seperti ini, bro. Contoh ya, kalau misal Indonesia memang butuh cetak uang, Hmm. siapa yang boleh nyetak rupiah, bro? Ya, pemerintah Bank Indonesia kan? Pemerintah Indonesia Hmm. lewat di Perum Peruri, lewat Bank Indonesia Perum Peruri. Hmm. Jadi yang menentukan nasib negara kita, mata uang kita itu adalah kitanya sendiri. Hmm. Nah, ada satu negara namanya El Salvador. Kalau lu bisa bisa screen share tuh lu lihat aja di Google mata uang atau El Salvador currency. Coba aja screen share nggak apa-apa, Bro. El Salvador Currency. langsung nongol tuh El Salvador Bitcoin kripto Currency. currency Nah, itu dia. currency. Oke, kita lihat ya. Nah, nanti kita bisa lihat nih, sebenarnya mata uangnya si El Salvador itu apa? Selain Bitcoin. USD, bro. Yes. Jadi kalau misal El Salvador butuh duit, dia Hmm. bisa cetak US dollar nggak? Ya nggak bisa dong. Dia butuh supply pasokan dari Amerika berarti kan. Ya, Amerika siapa yang nyetak duit? Iya. Yang nyetak US dollar siapa? Ya of course Amerika El Serikat. Salvador.
El Salvador secara mata uang dia nggak kedaulatannya kalah. Jadi dia kalau mau nyetak uang, mau kebijakan ekonomi seperti apa, itu banyak banyak kalahnya. Padahal El Salvador itu adalah sebuah negara di Central Amerika. Mereka bukan USA. Hmm. El Salvador bukan dari United States of America. Hmm. Tapi mereka nggak punya kedaulatan atas mata uangnya sendiri. Mata uangnya mereka bergantung sama mata uang Amerika. Hmm. Hmm. Nah, kalau mata uang Amerika diganti sama US dollar, mata uang Amerika yang US dollar diganti Bitcoin, Hmm. mereka nggak mau. Kenapa? Contohnya simpel, bro. Lo Hmm. tahu nggak kalau Bitcoin itu punya numbers yang exact dan nggak bertambah? Iya, 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 betul, betul. Nah, gue tahu. Yes. Nah, sekarang gini, US dollar tuh dalam tiap tahun itu tuh nambah atau exact? Setahu gue US dollar tuh nambah ya. Nambah. Hmm. Nambah dari zaman dulu Presiden Nixon yang menghilangkan gold sebagai cadangan untuk cetak uang Hmm. sampai sekarang itu jumlah dolar itu bertambah banyak. Itu juga salah satu alasan kenapa US dollar itu juga jadi salah satu jadi ini ya currency di dunia kan yang dipakai banyak banyak negara kan untuk transaksi kan Hmm, hmm, karena hmm. kebijakan Ya Nixon makanya tadi itu, tuh. yes, yes bro. Makanya itu gue bilang ketika ketika orang-orang beranggapan bahwa masa depannya adalah currency-nya adalah mata uang yang kripto Hmm. dan itu tergantikan semua sama itu, kok gue nggak belum believe gitu, gue belum believe dengan karena ada itu kedaulatan itu, Hmm. karena kedaulatan itu nyangkutnya banyak tuh mundurnya. Terus yang kedua, kita akan tinggal di metaverse, dunia yang ketiga dan lain sebagainya. Hmm. Hmm. Itu metaverse itu nanti infrastrukturnya di mana? Iya, betul. Itu itu Infrastrukturnya itu di mana gitu? betul. Itu Itu kan tidak tiba-tiba kita tiba-tiba bisa ke atas gitu, tapi kan ada kayak hmm. jaringan internet. Hmm. Hmm. I don't believe gitu kalau misal metaverse itu bisa terjadi. Aku belum tahu gitu teknologinya gimana metaverse itu terjadi tanpa ada internet gitu. Iya. Aku yakin masih butuh internet. Betul, betul. Ini juga yang jadi pertanyaan gue gini, bro. Kan ada kan jual propertinya di metaverse kan ya, jual bangunan, jual Yes. tanah di metaverse gini. What if lu beli tanah, lu beli bangunan di metaverse. Terus one day metaverse-nya itu tiba-tiba hilang, jebret. Nah, duit itu berarti hilang dong. Iya kan? Itu kan kayak lu Ya. juga main game nih, lu beli item banyak, terus tiba-tiba one day publisher gamenya memutuskan, ah ini udah nggak bisa lanjut lagi nih, udah gamenya tuh hilang, servernya ditutup. Ya berarti yang lu beli-beli kemarin udah dong, lu nggak bisa pakai lagi kan? Iya nggak sih kayak gitu kan? Ya, ya, ya. Ya, itu ada beberapa research, Bro, yang Hmm. sudah mengatakan bahwa itu tuh bubble. Iya, bisa jadi, bisa jadi. Yes. Yang Yes. Makanya kejadian itu yang kejadiannya Gozali itu, yang kemarin Gozali uh, Everyday itu sebenarnya bukan karena Gozalinya ini ya ini disclaimer ya tanpa mengecilkan perannya di ini ya Gozali ya, tapi Gozali itu akan hanya terjadi sekali menurut gua. Apa yang terjadi di dalam dalam kejadiannya Gozali ya hanya akan terjadi sekali dan nggak akan ada the next Gozali. Karena kenapa? Ada orang-orang yang memang menaikkan nama Gozali, NFT-nya Gozali. Lu mau niru Gozali, caranya Gozali nggak akan bisa karena kenapa? Nggak ada yang mau naikin lu. So basically memang ya ini istilahnya ya saling mempom-pom aja kan bro. Oh ada ini, oh naik naik udah akhirnya orang pada beli udah ya what's next kalau gitu. yes, bro. Masalahnya gini, cuman simpel aja sih, bro. Yang termakan dengan yang Gozali dan kawan-kawan itu kan kebanyakan masih anak muda mungkin ya, Mm-mm. Gen Z mungkin. Mm-mm. Ya mungkin mereka tidak hidup di zaman ketika kalau gue hidup di zaman gini, bro. Ada pameran ikan lohan. Terus ada orang yang ngomong, gila sisiknya punya huruf ini nih, artinya ini bagus nih. Kode ini harganya mahal banget nih. Terus kode semua orang jadi bidding kan, dibidding tinggi 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 tinggi, Iya. satu ikan lohan bisa ratusan juta atau bahkan bisa hampir setengah M gitu waktu itu. Iya, iya. Nah, that's happen. Dan orang-orang yang menilai itu satu ikan lohan harganya ratusan juta itu adalah Hmm. orang-orang yang atau komunitas yang Hmm. menyukai ikan lohan. Iya, betul. That's happen di dunia kita ya, offline zaman dulu. Jadi Iya. atau mungkin juga ada
ada tanaman bro, tanaman ini punya corak yang begini, atau ikan koinya punya corak yang begini gitu. Udah si ahlinya itu mengatakan bahwa ini tuh wah keren nih gini 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 ini, atau arwananya begini, udah harganya gila melambung tinggi gitu. That's happen di dunia nyata, offline, nggak usah digital. Iya, Tapi iya. apakah ikan lohan yang dulu 500 juta itu sekarang masih 500 juta? I don't know. Udah enggak. Basically this is monkey business, bro. This is monkey business, bro. Hidup di dunia itu juga nggak, bro? Di zaman ketika ikan lohan dihargain tinggi gitu. Iyalah, bro. Gini-gini gue umur udah hampir sicap, bro. Gue banyak melewati hal-hal kayak gitu. Ya, makanya buat gue ya udah, zaman dulu gue belajar di ikan lohan, kalau ya udah sekarang yang generasi Z belajar di NFT. It's okay, nggak apa-apa. Iya, iya. Ya tapi gini bro ya, mungkin bedanya ya at least kalau lohan ya kan lu masih pegang lohannya lah, atau mungkin gue ini lah, gue pakai contoh mungkin barang yang lebih inilah yang orang mungkin lebih merasa oh ini keren banget, sneakers bro. Ya sneakers bisa. Ya kan you buy Air Jordan 1 misalnya, Air Jordan 1 yang retro yang emang bener first production ya lu punya barangnya. Ya kan, ini yang dulu pernah dipakai Michael Jordan pas lagi dia pertama kali debut ya di Chicago Bulls yang sepatunya bermasalah karena kan dulu NBA punya peraturan tidak boleh ada sepatu warna-warni ya, harus warnanya hitam kan. Lu kan merasa, oh ya gue pegang barangnya bro, tapi kan kalau NFT bro, lu bilang NFT itu ada balik lagi ya, ada kontraknya, ada ini lu doang yang punya. Tapi ini misalnya gue memposisikan diri gue bukan sebagai orang yang inilah yang ngerti kripto, ngerti NFT or whatever itu. Kalau gue misalnya buka websitenya OpenSea, gue lihat punyanya Gozali atau punya siapapun, gue tinggal save as aja bro, jadi punya gue, ya kan? Atau kalau ngasih di save as, gue screenshot aja, gue crop, udah, gue simpan aja punya gue. That's it kan? Gue bisa Beda dong, bro. gue bisa kayak gitu dong. Bedanya adalah gini, kalau lu screenshot, lo save as, lu nggak bisa trade dengan uang yang lebih tinggi. Iya betul, nggak bisa trade. Tapi It's like kayak gini, di depan lo ada gold bar, yang bar gitu 1 kilo. Ya, misal lu foto sama lu punya gitu, itu barang itu komoditi ya. Nah, kalau yang lu punya, lu bisa trade. Kalau yang lu save as a picture, lu nggak bisa trade. Ya, itu bedanya. Tapi yang bisa mau nge-trade dengan harga lebih tinggi itu adalah orang-orang yang paham dengan si komoditas itu. Contoh ya kayak lukisan sama komoditas, that's komoditas. Jadi kalau lu punya painting, misalnya nih bro, lu pergi ke Bali, misal nih, kalau lu cari ada galeri, kemudian ada seniman muda yang memang menurut lu, wah ini lukisannya dia itu punya value, punya cerita, punya sesuatu yang bagus. Tapi dia masih pelukis muda, mungkin namanya belum tenar bro. Ya udah lu beli, gitu. Sama satu lagi, gue sebagai teman lu, gue waktu ke Bali bareng, gue bilang bro bagus bro, gue foto ya, cekrek gitu. Lu pegang lukisan, gue pegang foto lukisan lu. Nah, one day si apa namanya si orang ini, si pelukis ini, kurang lebih 10 tahun lagi, setelah 10 tahun lagi namanya terkenal. Kodak lu bilang, guys, gue punya lukisannya si pelukis itu 10 tahun lalu yang masih awal-awal banget. Nih, sama gue ngomong, ini gue punya fotonya. Foto gue nggak dihargain loh. Lukisan lu dihargain. That's the difference. Karena yang satu pegang komoditinya, yang satu pegang gambar fotonya doang. That's a bit different. Jadi meskipun gue kontra, tapi yang gue bilang kan, gue banyak baca tentang yang pro. Jadi somehow make sense buat gue, ada yang make sense-nya juga, tapi ada beberapa yang memang gue masih belum setuju. Yes. Tapi kalau itu dibilang NFT itu berbeda, kenapa nggak gue screenshot aja gitu? Jawabannya dari mereka adalah begitu, bro. Make sense, right? Tapi Oke. Karena ada itu tadi ya, yang NFT aslinya dengan ada kontraknya itu kan ya. Mereka kan ada kayak kode kontrak kayak gitu kan kalau lu beli kan ya, kalau nggak salah ya. Ya, tapi kalau itu sebagai investment assets, kok kurang pas. Kalau itu sebagai, misalnya bro, lu punya gambar lukisan, dan lu menikmati lukisan itu, lu beli aja. That's not investment. It's okay loh, nggak apa-apa. Bukan berarti kalau misal punya ikan arwana, ikan lohan, atau sneakers itu salah. Enggak.
Tapi kalau lu punya itu sebagai collectible items, lu mengkoleksi seperti your bokeh head itu di depan itu, yang mainan lu kecil-kecil tuh lu koleksi banyak, itu kalau lu punya banyak, nggak apa-apa juga. It's fine, collectible items. Iya. Tapi kalau lu berharap kaya dari situ, you should learn more gitu ya, menurut gue ya. Karena gue tahu sih sneakers pun juga ada orang-orang yang kaya dari trade sneakers kan. Iya. Ada. Dia bisa tahu gitu sneakers ini harganya bisa mahal atau jam ini bisa harga mahal dan lain sebagainya. Motor pun juga sama, mobil pun juga sama gitu. Ya tapi kita perlu belajar lebih banyak sih. Iya, ada. Gitu. Kalau sneakers sih gini ya, temen gue juga bisnis sneakers gitu. Ya. I don't mind dengan sneakers karena balik lagi kalau gue mungkin masih orang lama kali ya. Ada barangnya bro. Gue bisa lihat gitu, oke, this is Air Jordan 1, oke, ini keren. Atau mungkin kalau gue jersey kayak, oh ini jersey David Beckham pas lagi MU treble winners. Kan ada barangnya kan bro ya, gue bisa pegang gitu kan. Tapi kalau NFT bro, gue pegang apa? Gue pegang layarnya gini. Gue pegang layar handphonenya. gue masih belum bisa masuk ke situ bro. Gue masih belum masuk lah ya. So mungkin ya, gue gini nih. Ada waktu itu temen gue udah nanya, NFT ini setelah gue beli, nanti gue pakai berikutnya buat apa? Apa gunanya nanti buat di metaverse? Itu ada pertanyaan, temen gue ada nanya gitu ke gue kan. Gue jujur sih gue nggak bisa jawab ya, cuman gue bilang kalau dengar dari orang-orang yang memang main NFT ini, katanya mereka akan menggunakan itu untuk avatar di metaverse ya bro. Jadi ketika mereka main di metaverse, avatar yang udah dibeli di NFT itu dijadiin di avatar mereka. Ya, I don't know sih. Kalau kembali sih, kalau itu sebagai collectible items ya maybe yes. Tapi kalau sebagai social currency maybe yes. Tapi kalau sebagai investment product, gue masih belum tahu gitu. Unless you trade it, maksudnya dagangin, bukan di buy and hold, tapi didagangin. Ya lu beli beli seharga 100, lu jual 150, atau mungkin lu jual 120, padahal lu punya uang lebih, modal lebih banyak, lu beli lagi barangnya, jual lagi, ya dagang aja gitu. It's okay mungkin ya. Iya. Ya enggak, ya itu sih it's okay lah ya. Tapi kalau misalnya kayak berharap dengan kayak kemarin tuh loh, yang kayak kasihan tuh, gue bacanya itu apa ya, token artis. Jadi tiba-tiba shoot naik, pada tiba-tiba shoot turun gitu. Itu kalau udah marah-marah gitu ya. Itu menurut gue agak aneh sih. Kenapa lu marah-marah gitu? Iya, dua sisi lagi ya. Ya, menurut gua yang bikin koinnya juga rese, yang beli juga bilang bodoh sih. Ya, jadi sebenarnya ya bro, kalau menurut gua nih ya, kalau lu nanya sama gua, lu pernah nggak sih kena tipu investasi gitu, investasi bodong gitu? Pernah lah. Kalau misal lu nggak pernah nyoba, lu nggak pernah tahu gimana lu ngerti yang benar dan salah gitu. Ya kan? Tapi dari situ kan, oke, we admit gitu. Oke, gue pernah, terus kalau udah gue belajar apa nih? And then lesson learn gue apa? Oke, next-nya apa yang gue harus lakukan? Ya, sebelum robot-robot yang sekarang itu, kalau gua sebut nama ya, mungkin ada yang namanya ATG, ada yang namanya Fahrenheit, yang udah dirilis sama SWI ya. Kalau sudah ada apa lagi ya? Kemarin Net 89 and everything lah, itu yang rilis sama Satgas Waspada Investasi. Itu yang sekarang. Nah, zaman dulu bro, itu udah ada nama banyak, ada GCG, ada MIA, ada macam-macam bro. Iya, pernah dengar. Banyak banget. Nggak, dan itu apa namanya, akan ada lagi nanti setelah gelombang yang ini selesai, itu akan ada lagi bro, nggak akan selesai. Nah, ya permasalahannya atau tantangannya adalah gini, mereka akan lebih baru, mereka akan lebih bagus, mereka akan lebih improve. Sebenarnya kalau boleh aku jujur kasih pendapat ya, ini yang model yang model sekarang ini auto Net 89, Fahrenheit dan everything, itu konsepnya lebih improve daripada yang GCG dan MIA. Lebih modern, lebih bagus, lebih banyak improve. Nah, dan nanti yang kedepannya lagi akan lebih improve lagi. Karena kalau nggak lebih improve, nggak laku, bro. Nah, makanya itu orangnya kitanya sebagai yang pembeli, itu kitanya improve nggak? Kitanya mikir nggak gitu. Kalau misal kitanya nggak improve, ya kita kan tipu lagi gitu. Nah,
Oke, jadi gini, gue bisa bisa gue ambil kesimpulan jadi gini, akan ada terus bro, money game, investasi bodong atau ponzi yang baru, dan akan ada selalu orang-orang yang tertipu dan kecebur. Betul, So betul, it's never ending cycle dong ini. Bahkan betul. bisa jadi orang yang sama yang udah pernah kena kejeblos lagi. Kena lagi, Men. kena lagi. Ya, makanya Hmm. makanya itu bro. Makanya gue bilang Hmm. gue tidak menyalahkan siapapun, gue tidak menyalahkan yang si korbannya, gue juga Hmm. tidak menyalahkan yang jualnya juga sepenuhnya. Kenapa? Yang jual itu ya mereka mereka punya inisiatif jelek ya itu gue nggak setuju. Hmm. Tapi kalau misalnya seseorang kena tipu, bisa jadi yang nipu lebih pintar daripada yang ditipu. Iya, selalu itu mah. Ya, jadi kalau kita nggak mau kena tipu, ya Hmm. kitanya perlu upgrade diri kita supaya kita punya pertahanan lah gitu. Jadi Hmm. nggak gampang ketipu. Hmm. Dan yang kedua, kalau misal memang mau kaya, coba deh. Gua itu dulu gini, bro. Gua, this is apa ya? Ya privilege lah ya, disebutnya privilege. Gua berkesempatan pada waktu itu Hmm. di kota Pekalongan. Gua kan waktu SMA di Pekalongan, bro. Hmm. Gua waktu itu tuh sempat bermain tenis gitu. Gue Hmm. bisa main tenis gitu. Nah, ketika main tenis itu kebanyakan tuh ketemu orang-orang yang jauh lebih sukses, bro. Apalagi waktu itu gue masih SMA. Hmm. Dan gue tanya sama orang-orang yang sukses, beneran sukses gitu, yang nggak pernah kelihatan sukses, bro. Hmm. The real orang sukses itu tuh kayak ya kayak yang lu pernah lihat grup jarum gitu, si Pak Budi gitu, lagi Hmm. makan apa tahu pong atau makan Iya, apa gitu yang iya, iya, sederhana iya. banget gitu. That's the true gitu. Hmm. Nah waktu itu gue tanya bro, kayak mereka, gimana sih cara bisa sukses sesukses sekarang gitu? Hmm. Karena pada waktu itu gue juga masih sangat-sangat muda gitu. Hmm. Dan mereka selalu bilang apa? Dagang, Vin. Hmm. Dagang. Lu kerja keras. Nggak ada yang nggak kerja keras. Om bisa kayak gini di usia om tua. Hmm. Hmm. Om masih muda, om ya kerjanya gila-gilaan. Hmm. Hmm. Lu nggak bisa kaya kalau misal kayak gitu. Terus kodah ya suatu ketika ya bro ya, gue pernah cerita juga. Ini ketika gue sudah jadi financial planner. Hmm. Ketika gue jadi financial planner, gue juga ketemu sama orang-orang yang ada yang ekonominya sama seperti gue, ada yang lebih bawah, tapi juga ada yang lebih atas bro. Jadi Hmm. lebih bervariatif lagi. Gue belajar banyak gitu. Nah suatu ketika gue tanya, kan lagi jualan nih ceritanya, gue tanya sama seseorang om-om yang lebih senior. Hmm. Om, Om sukses banget nih kelihatannya nih ya Om. Boleh tahu nggak sih Om apa kunci sukses Om? Nah Omnya itu bilang gini, bro, Hmm. kunci sukses nih Om nih ya, Vin. Gara-gara Om nggak ikutin nasihat-nasihat dari perencana keuangan kayak kamu, Vin. Gila, gue pikir kan, boom gitu kayak, gue bilang kan, gue kayak boom gitu, diserang gitu, Hmm. langsung kena mental gitu. Nah, kalau Iya. gue tanya sama si Omnya, Om, sorry Om, maksud Om yang gimana Om? Gini, Vin, lo orang bilang kalau misal pengeluaran itu 50% dari income. Nah, aku mikir dong, ini Hmm. tuh yang mana gitu? Yang dimaksud Om itu yang mana? Hmm. Oh, some of us dari perencana keuangan itu memang mengatakan aslinya rumusnya tuh ada budgeting kayak gini, Bro. 50 30 20. Jadi Hmm. maksimum 50% income lo tuh buat hidup, maksimum 30% income lu tuh buat utang, bayar cicilan dan sebagainya, Hmm. minimum dua puluh Hmm. persen tuh buat invest. Tapi ada kata maksimum dan minimum. Hmm. Cuma ketika orang itu educate, karena dia cuma copy paste, Hmm. tidak ngerti why-nya itu ada. Jadi orang tuh ngomong apa? 50% buat hidup, 30% buat utang, 20% buat nabung. Nah, Om Hmm. itu bilang, Vin, kalau Om ikutin nasihat kamu itu, para perencana keuangan gitu, Hmm. 50% buat biaya hidup, ya buat hidup Om. Gimana Om bisa beli rumah? Gimana Om bisa beli tanah? Gimana Om bisa beli waralaba? Hmm. Uang Om habis, Win, buat hidup 50%. Hmm. Hmm. Nah begitu itu dia ngomong gitu, Om itu ngomong gitu, wah gue mikir dong, boom lagi kan, gila, ini the real life yang gue adepin, dia mengatakan dengan jujur gitu, walaupun itu beneran emotionally damage gitu. Iya. Emotionally damage kan, kita Iya. kita diserang gitu, karena ya kita bilang ya aku jelasin Om itu tuh sebenarnya ada kata maksimum dan minimum, artinya ya ini aku jelasin. Hmm. Nah tapi in a way jadinya gue berpikir
somehow kadang-kadang kita itu ketika mempelajari itu tuh cuma ngerti angka-angkanya doang, tapi nggak ngerti reason why-nya kenapa. Yeah. Kenapa kok angka-angka itu keluar? Kenapa angka-angka itu perlu? Kenapa kok gini? Itu why-nya itu nggak dapat. Nah, yang membedakan gue sama ya teman-teman di industri adalah gue adalah orang yang tipikal sukanya menjelaskan why-nya kenapa. Kalau lu tanya misal nih, kenapa kok ada aturan retirement plan to 4% rules? I know why-nya kenapa. Dan itu memang ada hitungannya. Kode kenapa ini? Kenapa ini? Tapi walaupun gue nggak terlalu setuju dengan hal itu. Jadi seperti yang tadi itu bro, walaupun gue nggak setuju, gue akan tetap baca research yang mendukung, ya pokoknya yang melawan cara berpikir gue gitu, karena gue pengen tahu cara berpikir orang lain itu seperti apa. Nah makanya itu ketika itu gue mempelajari satu hal, ternyata 50-30-20 itu tidak sepenuhnya benar. Karena ada om ini yang jauh lebih sukses daripada gue, jauh banget suksesnya, itu dia mengkritik 50-30-20 itu. Makanya gue nggak pernah bicara tentang 50-30-20 karena itu bisa jadi miss. Itu sekelas itu. Yang jadi gue mau maksud adalah gini. Itu tuh hal yang paling simple, budgeting. Dan itu tuh yang paling dasar dalam financial planning. Nah, itu di luar investasi bodong gitu. Kalau lu yang hal-hal yang dasar-dasar aja mulai nggak diberesin, lu mau sukses, itu doesn't work. Lu mau misalnya ya, lu mau jadi petinju keren gitu, tapi kuda-kuda lu nggak kuat gitu. Gimana caranya coba? Lu mau jadi petarung, tapi kuda-kuda lu nggak kuat, pondasi lu nggak kuat. Gimana bisa lu hebat? Dihancurin aja kok kuda-kuda lu juga udah jatuh gitu. Nah makanya itu kalau dalam hal finance yang gua saranin itu pertama adalah pondasi itu harus kuat. Pondasi lu harus kuat. Pertama, cash flow lu artinya penghasilan lu lebih besar daripada pengeluaran. That's it. Apapun itu, lu mau keinginan, mau kebutuhan, terserah lu. Pokoknya pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Kedua, punya dana darurat. Dana darurat ini 6-12 kali pengeluaran. Udah jangan ditawar. Kenapa? Gini bro, di Indonesia kalau ada satu orang hari ini kerja, kalau udah dibilang you are fired today, kamu di PHK hari ini. Untuk mendapatkan pekerjaan berikutnya lagi, itu bisa makan waktu 6 bulan bro. Karena di Indonesia itu entah gimana ceritanya, yang namanya interview kerja itu dari kesehatan sampai interview user terakhir itu makan waktu berbulan-bulan. Lu mungkin punya pengalaman seperti itu juga kan? Nggak dalam waktu mingguan lo bro, berbulan-bulan gitu. Kecuali lu orang spesial, orang spesial banget, iya kan? Yes, kecuali lu adalah the only one di Indonesia yang bisa mengerjakan itu. Hari ini lu di fired, besok juga udah dapat kerjaan. Itu bisa. Tapi kalau misal lu yang general, yang bukan seseorang yang luar biasa hebat, ya itu akan ada banyak gitu. Nah yang ketiga itu cicilan. Cicilan itu dijagain maksimum di 30-35%. Itu maksimum. Karena apa? Kalau cicilan terlalu besar bahaya. Keempat, punya proteksi. Kalau yang lu sebut tadi bro, gue setuju banget. Karena kalau yang gue lihat di Indonesia, sebenarnya tuh kenapa hal-hal seperti ini orang sering banget loncat tanpa mau membangun pondasinya dulu, belajar basicnya dulu. Karena memang dari sekolah kita nggak diajarin bro untuk melakukan itu bro. Come on man, kita di sekolah itu diajarin hanya untuk menghafal bro, tapi tanpa diajarkan untuk menggunakan gue sering banget ngomong ini ya, menggunakan basic logic kita bro, kemampuan berpikir secara dasar ya. Kita dulu bilang, lu kenapa orang ini melakukan ini, kenapa ada metode seperti ini, why-nya apa? Why itu kan menurut gue, kata why itu is really basic, itu akan menjadi sebuah pondasi lu. Kenapa lu melakukan ini? Kenapa lu menggunakan tools ini? Kenapa lu mengerjakan itu? Itu kan sebenarnya yang lu harus punya dulu kan ketika lu mengerjakan sesuatu. Tapi ini miss bro. Orang tuh selalu pengen, kalau gue pengen kaya, ya udah pokoknya apa nih kendaraan tools yang bisa gue pakai, equipment apa yang gue bisa pakai, tanpa mencari tahu, mau lihat dulu ini konsep awalnya gimana. Bikin bisnis pun juga banyak yang kayak gitu kan. Kalau tadi lu juga ngomong tentang product market fit, kenapa akhirnya bikin startup atau bikin bisnis akhirnya nggak laku? Karena ya itu tadi nggak ada yang mau beli. Itu kan basic banget kan bro. Lu jual barang nggak ada yang mau beli, ya udah bisnis lu bangkrut. Itu kan basic kan. Tapi banyak orang nggak sadar hal itu, akhirnya mempertanyakan, nyalain marketingnya lah, nyalain ininya lah. Apa sebenarnya masalahnya cuma satu, barang lu itu nggak ada yang mau beli, jadinya nggak laku. Itu banyak banget kejadian bro kayak gitu bro. Makanya
gue berapa kali juga ya kalau diminta buat buka sesi gimana cara memonetisasi podcast, gue cara monetize podcastnya itu selalu gue taruh paling belakang, bro. Gue nggak mau taruh paling depan, karena gue taruh paling depan yang setelahnya itu pasti nggak akan ada yang mau dengerin, bro. Gue yakin banget gak ada yang mau dengerin. Jadi gue selalu mulai dengan podcast itu apa. Lu mau mulai sebuah podcast tapi nggak tahu podcast itu apa, ya udah lalu kayak misalnya lu naik mobil tapi nggak tahu bentuk mobilnya tuh kayak gimana kan tuh goblok ya menurut gue. Terus yang kedua, ya pemilihan nama, slogan, cara lu membranding, ya kan lalu barulah how-nya itu kan bagaimana caranya lu membangun conversation, gimana caranya lu memaintain conversation ya, supaya conversationnya nggak berhenti. Oh, Kalau kalau dead air itu kan ya benar. sangat fatal lah ya. Berarti kan lu udah kehabisan bahan ngomongan tuh, lu bingung mesti ngomong gimana kan, lu kan pengen supaya flow-nya jalan terus. Nah, lalu barulah masuk ke bagaimana caranya supaya lu bisa dapetin duitnya. Tapi kan orang tuh pengennya tuh langsung loncat, bro. Makanya nggak heran kalau gue lihat ya orang ketika ngerjain sesuatu atau investment or whatever kegiatan itu ya, selalu cuman sebentar doang umurnya atau mungkin sampai akhirnya ketipu ya karena itu mereka tidak mau memulai dari awal, bro. Basicnya itu nggak ada sama sekali. Untuk kemampuan berpikir dasarnya itu nggak ada, bro. Ya nggak heran lah, makanya banyak orang ketipu, bro. Ya, kalau menurut gue sih bukan salah sekolah ya, menurut gue ya. Karena gini sih bro, menurut gue ya, kalau ditanya kenapa nggak sekolah nggak ngajarin financial literacy gitu misal. Pertanyaan itu simpel banget. Gue tanya, kalau sekolah nggak ngajarin, kenapa lu nggak belajar sendiri? Iya, bisa. Ada pilihan seperti itu, bro. Tapi Yes. tapi tetap aja, bro ya. Kalau menurut gua seharusnya pendidikan itu balik lagi harus bisa mengajarkan murid-muridnya dari awal, dari TK, dari SD itu bagaimana caranya, yaitu menggunakan logika dasar. Satu tambah satu sama dengan dua. Oke. Why satu tambah satu sama dengan dua? Bukan yang kita terima gitu ya, satu tambah satu sama dengan dua. Maksud gua gitu loh. Yes, gue setuju. Gue setuju dengan kalau misal bicara tentang pendidikan ya the way of thinking gitu bro. Hmm. Gue sampai mempelajari kayak gini bro. Gue tidak saat ini gue sampai mempelajari kayak gini bro. Levelnya itu gini. Satu tambah satu itu tidak selalu sama dengan angka dua bro. Mm-mm. Betul. Gue mempelajari itu. Karena apa? Satu tambah satu itu tidak selalu sama dengan angka dua. Karena lu bisa juga jawab dengan satu tambah satu itu sama dengan 4 kurang 2. Mm-mm. 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 Dan itu benar. Betul. Ada banyak cara sebenarnya kan untuk mendapatkan angka dua itu kan maksudnya kan. Ya, jadi ketika gue berpikir, makanya gue tidak bisa sekarang itu berpikir kayak misal lu punya pendapat apa gitu, ada orang lain punya pendapat apa gitu. Tidak, gue tidak bisa ngejudge antara ini benar atau salah gitu. Tapi gue Hmm. pengen tahu gimana cara ini berpikir dan lain sebagainya. Tapi kalau misal reflect back ya, Hmm. yang gua hargai dari sekolah dan ini itu adalah gini bro. Gua waktu kuliah diajarin untuk berpikir sistematis, Hmm. strategik, sistematis. Jadi Hmm. ketika kita berbicara itu dari ada case A sampai Z, ada fakta A sampai Z di lapangan, ini ada masalah ini, and then kira-kira solusinya apa aja yang mungkin. Nah, kalau lu melakukan A, ada sini melakukan B, melakukan C, melakukan D, dan seterusnya. Itu Hmm. waktu itu gue dapet waktu kuliah teknik industri, bro. Itu Hmm. benar-benar sangat-sangat sistematis. Hmm. Jadi Hmm. lempeng banget. Hmm. Nah, ketika itu udah belajar ilmu itu, bro, sistematisnya itu, gue mau masuk waktu gue kuliah di S2, di keuangan gitu, ketika mempelajari ilmu yang kelihatan rumit banget, gue melihatnya tidak dengan rumit. Gue melihatnya dengan sistematisnya itu simpel banget, bro. Hmm. Hmm. Istilah kasar katanya bro ya, Hmm. lihat buku itu lihat dari daftar isi aja, aku tuh berusaha memahami ini nanti orang ini si penulis itu membawa aku kemana gitu Ah ya, dari daftar isi benar-benar. Gue juga gitu, bro. Gue liat dulu daftar isinya. Nih orang mau ngomongin apa nih? Nanti ya. endingnya di mana nih? Kadang-kadang kan ada juga beberapa buku ya yang kalau lu setelah lu coba baca, lu dalamin, lu bingung kan? Ini orang muter-muter aja sebenarnya dari Ngomong bab apa. dari ya kamu ngomong apa gitu. Tapi sebenarnya dari daftar isi kelihatan nih. Kalau gue liat dari daftar isinya aja apa nih? Gue udah bisa kelihatan lah ya. Ini buku mau ngarahnya kemana sebenarnya? Iya benar-benar gue setuju. Ya, ya, seperti itu. Jadi Hmm. Hmm. everything misal belajar, jadi ketika itu sudah dapat, Hmm. jadinya ketika itunya dapat, benang merahnya dapat, Hmm. belajarnya itu jadi lebih ngerti gitu. Arahnya mau kemana, mau belajarnya kenapa, itu satu. Hmm. Nah, Hmm. kemudian Hmm. kemudian ketika itu ilmu itu sudah dapat ya, bro ya. Hmm. Secara strategik, logik, yang berikutnya kalau misal
ilmu skills apa yang bisa menghasilkan uang gitu ya bro ya. Satu, komunikasi. Oh, setuju banget gua. Komunikasi. Komunikasi. Ya, itu mau keluarga, mau bisnis, mau jualan, mau dagang, mau bos karyawan, mau macam-macam, semua komunikasi. If a problem, the problem should be, mungkin bisa jadi problemnya adalah komunikasi. Dan gue banyak melakukan kesalahan di komunikasi. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau misal untuk dapetin uang ya, itu perlu belajar dagang, trading. Dagang in everything. Mau dagang makanan, mau dagang apapun, mau makanan, minuman, baju atau apapun, atau mungkin juga perdagangan produk keuangan pun juga ada ilmunya. Tapi kalau itu untuk mendapatkan uang itu bisa. Nah, yang ketiga, setelah mendapatkan uang, itu ilmu untuk mengelola uangnya atau menumbuhkan uangnya. Nah, itu 3 hal itu, kalau misal berhubungan dengan keuangan, itu bisa lebih cepat. Ya, itu sih menurut gua sih. Iya, setuju banget bro. Iya. Itu gue bisa bilang itu lah ya. Itu sebenarnya basic survival skill untuk orang-orang sih ya. Lu mau kerja lu apapun, praktisi lu dimanapun, sebenarnya 3 hal itu wajib punya sih sebenarnya ya. Ya, gue bisa bilang sih kalau itu mungkin basic ilmunya dan itu bisa diterapkan di banyak bidang gitu, termasuk ya kerjaan, life, and everything sih. Betul. Tadi kan lu bahas tentang komunikasi ya, bener sih. Lu mau kerja apapun lu harus bisa komunikasi. Ada kan orang yang punya company, dia bos tapi kemampuan komunikasi ya kurang, jadinya ya kalau company-nya nggak gitu jalan dengan smooth ya mungkin karena dia tidak bisa mengkomunikasikan apa yang dia mau ke timnya. Ya bro, yes. The way of communication itu bisa berbeda banget gitu. Ketika kita mau niatnya baik pun juga ketika kita salah mengkomunikasikan, orang lain juga akan salah menerima bro. Benar. Salah menerima. Contoh simpel ya bro, waktu itu pernah kejadian kayak gini. Gue dikasih feedback sama teman gue. Jadi ada suatu ketika, my friends, co-founders gue tuh ngadepin di tempatnya dia tuh lagi banyak yang resign. Nah, terus kemudian gue nggak ngerti solusinya apa, karena gue bukan orang HR, gue bukan orang yang jago di situ. Nah, gue berpikir karena gue biasanya mencari informasi itu lewat belajar, baca artikel, so aku coba cari artikel yang memang aku baca dan itu memang bagus, aku send ke dia, siapa tahu bisa bantu. Ternyata itu dianggapnya jadi kayak menghina. Ya, itu salah. Itu mungkin niatku baik, karena aku berpikir dia my friends lagi ada masalah di terkait sini, karena aku mencoba membantu itu. Tapi dimaknainya jadi berbeda gitu, karena cara penyampaianku salah. Ya, makanya itu dia merasanya kayak aku ini lagi ada masalah nih, tiba-tiba kirim ini kayak menghina gitu. Ya nggak apa-apa. Berarti I learn a lot. Ya udah, kasih tahu next time. Aku harus kasih tahu dong kayak kenapa aku harus kenapa aku kirim artikel ini. Gue melihat ini artikel ini bisa bantu di case ini misal gitu. Ya, tapi ada cara komunikasinya. Nah, seperti itulah, Bro. Karena kadang-kadang ada orang yang memang benar-benar pakai perasaan, ada benar-benar orang yang sudah levelnya tuh udah kayak logika semua gitu, semua di logika. Jadi nggak pakai perasaan sama sekali gitu. Dan beratnya gue adalah orang gue yang ekstrim logika gitu. Dalam hal pekerjaan dan lain sebagainya tuh gue ekstrim logikanya gitu. Jadi gue tidak menggunakan kayak lu kirim-kirim kayak gini maksudnya lu mau hina gue atau apa, enggak. Gue benar-benar berpikir oke, so apa nih yang maksudnya, gue pelajarin gitu. Ya gitu. Iya benar. Baper ya, padahal sebenarnya Ya, baik. Ya, ya kita makanya belajar lah. Sama-sama hal keuangan pun juga sama-sama belajar gitu. Ya semoga kalau ke investasi bodong ya bro, intinya kalau gua believe investasi bodong itu tidak akan selesai. Ketika ini terjadi dan ini dipolisikan, diperkarakan, akan ada yang lebih gede lagi, Nah, kemudian modusnya juga akan berubah-ubah. Dari dulu sampai sekarang konsepnya Ponzi, yes, dari tahun 1920 skemanya skema Ponzi. Tapi skema Ponzi-nya itu akan dibumbuin dengan cerita yang berbeda-beda. Itu. Nah, either lu-nya mau bertumbuh atau enggak, itu pilihannya masing-masing. Kalau lu bertumbuh, ya lu akan membentengi diri supaya nggak kena investasi bodong. Tapi kalau lu tidak bertumbuh, lu bisa kena investasi bodong lagi.
Nah, yang kedua, seandainya nih teman-teman atau mungkin yang dengerin podcast lo atau teman-teman lo ini ada yang kena investasi bodong, menurut gua lu nggak usah nyalahin orang lain. Yes, and then fokus aja apa yang lu pelajari dari case ini. Anggap aja biaya belajar lu mahal banget. That's it. Nah, kemudian lu mulai menata lagi. Oke, yang ada di gua bilang menatanya dari mana? Bikin pondasinya dulu. Pertama, penghasilan lu harus lebih besar daripada pengeluaran. Kalau penghasilan lu nggak ada, cari cara. Terus yang kedua, dana daruratnya 6 sampai 12 kali 6 sampai 12 kali pengeluaran, setidaknya 6 kali dulu lah. Nah, kemudian kalau udah cicilan-cicilan, tadi kan lu bilang ada yang lagi nyicil mobil dan lain sebagainya, itu kalau memang bisa dihilangin. Mau dijual kayak, mau digimanain kayak, itu diatur, itu pasti ada cara. Kalau udah yang keempat, punya insurance. Ya. Nah, terus kalau sudah begitu keuangan lu sudah stabil, lu growing up dengan cara investasi yang benar aja, yang legal dulu, yang legal, yang logis, pelan-pelan gitu, bertumbuh. Nah, kalau udah yang ketiga, teman-teman kalau misal berhubungan dengan keuangan, menurut gua greedy, kita greedy itu nggak akan susah untuk mengendalikan diri untuk greedy, bro. Susah banget. Nah, yang bisa kita lakukan adalah build your system atau punya teman untuk diskusi. Itu penting. Teman yang tepat lah ya, bukan asal teman juga buat diskusi kan. Ya, teman yang tepat gitu. Kalau bisa memang teman itu adalah yang spesialis. Contoh yang gue lakukan, kalau gue pun juga waktu itu gendut banget, bro. Terus kalau untuk mengurangi berat badan dan lain sebagainya, akhirnya gue pakai jasa seorang personal trainer. Karena dia ngerti program latihan gue apa, dia ngerti tentang makanan apa yang gue boleh dan enggak. Nah, gue bertumbuh dari situ. Ototnya mulai bertumbuh, fatnya mulai turun, ya makanya jadi lebih sehat. Nah, 3 hal itu yang gua rasa bisa bantu teman-teman pendengar lo untuk lebih sehat dalam kondisi keuangannya. Betul, setuju. Ini closingnya udah dari lu nih. But anyway, tetap aja menurut gua sebuah closing yang luar biasa dan harusnya bisa lu praktekin sih, karena it's very practical dan it's make sense menurut gue ya, kalau memang lu dari Anda yang dengerin atau yang nonton kejebak atau terjeblos di investasi bodong apapun itu bentuk, kayak robot trading atau binary option atau apapun itu. Karena uang belajarnya memang mahal, tapi ya gue yakin itu pasti akan jadi sebuah pelajaran yang mahal banget buat lu, dan harusnya lu tidak perlu terjeblos lagi di lubang yang sama. Ya kan? Keledai aja nggak jatuh di lubang yang sama, bro. Dan ini ya, mungkin juga buat kalian yang dengerin juga nih, kalau memang butuh financial planner atau mungkin butuh konten-konten yang berhubungan dengan finansial supaya kalian lebih waras lah ya, lebih melek juga dengan finansial, ya bisa langsung ke Finansialku sih. Ada website juga finansialku.com, dan Instagramnya apa, bro? @finansialku juga ya, bro? Instagramnya @finansialku_com, dan kalau misal mau dengar lewat YouTube-nya bisa juga tonton aja atau subscribe aja YouTube-nya finansialku.com. Nanti gua taruh linknya di description ya, kalau pengen. Thank you very much, bro. Ya, pengen belajar dari Melvin dan timnya. Dan harusnya berguna banget sih, karena gue sangat-sangat concern banget juga terhadap hal ini, karena Indonesia itu sangat-sangat darurat financial literasi. Kacau banget kalau melihat ini semua. Kasian ya. Kasian sebenarnya sih kalau gue ya. Oke, bro, thank you banget ya untuk berbagi ilmunya, bro. Ini gue banyak juga sebenarnya dapat ilmu dari lu, dan salah satunya juga itulah bagaimana cara memandang sesuatu problem dengan tidak hanya dengan ini ya di satu sisi doang ya, nggak harus kontra, tapi juga melihat bagaimana cara untuk yang pro-nya ini gimana sih. Itu gue belajar banget dari lu sih, bro. Sebuah hal yang menurut gue susah untuk dilakukan. Bener-bener. Oke, gue close lah ya untuk Talk to Talk Podcast episode kali ini. Gue Andri dan Melvin dari Finansialku. Mohon pamit, kita jumpa lagi di Talk to Talk Podcast episode berikutnya. Bye.